Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Trisna Safira, NIM 045 dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari matkul perencanaan kelembagaan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Mustalik Alwi MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai komunikasi dalam kelembagaan Islam, perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu, apa sih komunikasi itu? Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya communication, atau di bahasa Indonesia kan artinya sebagai suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang, tanda-tanda, dan tingkah laku seperti itu. Adapun dalam KBBI, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Terjadinya kontak dan kontak antar dua orang atau lebih juga dalam KBBI sudah disebut sebagai komunikasi seperti itu. Kemudian menurut Stewart, komunikasi adalah berbagi pengalaman, atau kedengarannya memang singkat sekali ya, tetapi mengartikannya cukup masuk akal karena dengan pengalaman bisa memberikan informasi kepada pihak lain. Jadi kesimpulan dari pengertian komunikasi di atas yaitu komunikasi ini merupakan pemindahan dan pengertian terhadap makna. Sedangkan komunikasi yang baik itu adalah apabila makna yang dikirimkan oleh pengirim pesan dimengerti secara tepat oleh penerima pesan, berjalan dengan baik. Itu yang dinamakan komunikasi seperti itu. Selanjutnya yaitu 4 fungsi model komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi terjadi sebagai suatu sistem terbuka. Yang kedua, komunikasi organisasi melibatkan aliran pesan, bentuk, dan saluran. Yang ketiga, komunikasi organisasi mempertimbangkan tujuan atau manajemen ya. Yang keempat, yang terakhir, komunikasi organisasi melibatkan sikap orang-orang, perasaan, hubungan, dan keterampilan. Itu 4 fungsi model komunikasi. Yang selanjutnya, adapun elemen-elemen pokok dalam sebuah komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu pengiriman pesan atau biasa dikatakan sebagai sender, adalah sebagai pemacar atau tempat dimulainya komunikasi. Biasanya pengirim pesan ini bisa seorang individu, kelompok, atau masyarakat yang memiliki pesan dan bertujuan untuk menyampaikan kepada penerima pesan. Yang kedua, pesan atau message pada dasarnya mengandung informasi yang bernilai positif dan bernilai negatif tergantung kepada kepentingan pengirim dan penerima dengan tujuan menyampaikan pesan yang dikirimkan melalui saluran yang tertentu seperti itu. Selanjutnya yaitu saluran adalah alat atau jalan yang digunakan agar pesan dapat disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Saluran tersebut bisa pula berupa alat tulisan, buku, radio, televisi, film, telepon, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu penerima pesan. Penerima pesan ini merupakan seseorang yang menerima pesan dan menafsirkannya untuk tujuan tertentu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud lembaga pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu memiliki makna sebagai proses pengembangan dan penyelamatan fitrah manusia. Pendidikan Islam ini tidak hanya mengembangkan jasmani, rohani, jiwa, bahkan akalnya saja, akan tetapi bagaimana agar keempat potensi tersebut berkembang dan selamat. Lembaga menurut KBBI adalah bakal dari sesuatu asal mula yang akan menjadi sesuatu. Bakal, bentuk, wujud, rupa, acuan, ikatan, badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya, secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam.
Lembaga pendidikan itu mengandung konkret berupa saran dan prasarana, dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Yang terakhir yaitu adapun bentuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, adanya lembaga yang tidak dapat diubah. Lembaga yang tidak dapat diubah ini ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu rukun iman, ikrar, ikrar keyakinan, sholat, zakat, puasa, haji, ihsan, ikhlas, dan takwa. Kemudian lembaga yang tidak dapat lembaga yang dapat diubah itu juga ada beberapa macam. Yang pertama ijtihad, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak, yang keempat lembaga ekonomi, yang kelima lembaga pergaulan sosial, yang keenam lembaga politik, yang ketujuh lembaga seni, yang kedelapan lembaga negara, yang kesembilan lembaga ilmu pengetahuan, yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.